Nah, di Maluku sendiri kita sering dengar ada istilah budaya Pela Gandong. Mungkin bisa diceritakan apa itu budaya Pela Ya. Gandong? Oke, terima kasih. Pela Gandong itu relasi persaudaraan ya, lintas desa, 2 atau lebih desa. Kalau gandong itu kandungan ya. Itu beberapa bisa lebih dari 2 desa, bisa sekian desa yang tahu asal usulnya dari mana ya, itu mereka bisa dari leluhur, mereka bisa dari satu wilayah kemudian mencar ya, beranak pinak, sebagian jadi Muslim, sebagian jadi Kristen dan lain-lain. Jadi itu terkait dengan kandungan, ginekologi ya. Jadi mereka satu leluhur. Jadi itu relasi kakak adik, relasi darah. Sementara kalau Pela itu beda. Pela itu fakta persaudaraan yang diangkat karena peristiwa tertentu. Jadi misalnya ada bencana di laut misalnya, terus ada yang membantu dari desa lain. Nah, kemudian mereka mengangkat fakta perjanjian yang disebut Pela. Itu juga levelnya yang paling keras sampai yang paling kendor ya, paling keras dengan ketentuan-ketentuan paling keras, saling minum darah. Itu peristiwa-peristiwa saling membantu, peristiwa-peristiwa tragedi di mana saling bantu, lalu mereka mengangkat dengan menetapkan berbagai aturan dalam relasi sosial yang harus dipatuhi sampai ke keturunan berikutnya. Misalnya ada Pela yang keras tidak boleh kawin-mawin ya, atau juga ada ketentuan-ketentuan yang lain yang bisa memberi apa yang dipunyai ya. Nah, kalau ada yang ini itu harus diberikan karena itu saudaranya. Nah, kalau gandong itu lebih keras karena itu terkait dengan pertalian darah ya. Nah, jadi Pela Gandong itu dua model rajutan sosial berbasis tradisi adat istiadat di masa lalu. Pak, tadi revitalisasi Pela Gandong bagaimana berarti pasca konflik? Mungkin lebih detailnya tadi selain dengan terutama Pela ya. Iya, tadi Pela. Terutama Pela kita menarik untuk melihat kondisi pasca konflik ya, bagaimana dinamika relasi Pela dan Gandong itu berkembang bahkan melebihi situasi sebelum konflik. Jadi ada pencaharian bersama, ada pergulatan untuk mencari titik-titik jumpa ya. Nah, titik jumpa di politik nggak ada. Agama terbukti konflik. Ya. Sosial dan lain-lain nggak ada. Nah, ini orang mencari pada apa yang hidup sebagai memori kolektif ya, kearifan lokal di masa lalu, dan itu kemudian dihadirkan ulang ya, salah satunya ya Pela Gandong seperti itu. Nah, karena itu, nah memang persoalannya yang dari luar kan semakin banyak, semakin majemuk. Tapi bagi kami yang penting komunitas aslinya bisa sangat solid dulu. Nah, karena itu lalu seluruh ritual-ritual dan ketentuan-ketentuan Pela Gandong itu dilakukan kembali, dilakukan dengan cara-cara yang sebelum konflik mungkin nggak seperti itu. Ya. Ibadah bersama nggak ada larang. Natal bersama masuk, yang Muslim terlibat dan lain-lain, bahkan ada yang bikin sampai dengan eksperimentasi liturgi gabung dalam liturgi ibadah gereja, ada suara azan masuk dan lain-lain, sampai kayak begitu. Sampai begitu. Dalam usaha pencarian dalam begitu. usaha pencarian ya. Untuk satu musisinya habis choir di sana, musik hadrat di sini main. Satu bentuk apa ya? Satu bentuk apa ya? Keseimbangan baru. Nah, sebenarnya agama itu juga punya dua sisi ya. Agama itu dia bisa menjadi faktor elemen integrasi sosial kalau itu hanya dalam desa sendiri ya. Karena itu di desa-desa Muslim atau desa-desa Kristen itu desa sangat homogen agamanya. Desa-desa adat ya, itu nggak boleh bangun gereja, nggak boleh bangun masjid, atau kalau ada kecil-kecil atau ke pinggir begitu. Tapi kalau keluar dalam relasi antar desa, sudah masuk ke relasi budaya Pela Gandong, mereka bisa masuk dan ibadah di gereja.
atau kita masuk ibadah di masjid, ketika itu sudah menyangkut relasi persaudaraan. Jadi kalau itu homogen, itu kuat sekali identitasnya, ya, eksklusif sekali. Tapi dia menjadi sangat inklusif ketika masuk dalam relasi interaksi. Tapi sebelum konflik memang bagaimana? Ya itu begitu. Sebelum konflik begitu. Jadi memang relatif eksklusif. Untuk ini, desanya ya. Agama itu sumbu integrasi sosial. Itu sangat kuat itu. Tapi antar desa tadi yang desa itu ya, udah lebur. Kalau sudah antar desa, identitasnya identitas budaya. Nah, kalau di desa identitas agama. Jadi kalau kita tanya, kan menarik untuk bertanya sebenarnya layer identitasnya. Kamu orang apa? Kalau di Maluku, dia tidak akan bilang Muslim atau Kristen. Dia akan bilang dia orang dari daerah mana. Karena kan archipelago terbesar kan. Jadi orang mengidentikan diri dengan pulau. Karena ribuan pulau. Ya. Ketimbang bilang, memang pasca konflik layer itu sedikit bergeser. Kalau tanya langsung identitas agama. Itu berubahnya pasca konflik ya, sebelumnya malah daerah yang disebut. Tapi kemudian sekarang udah kembali lagi. Itu. Nah, ritual-ritual relasi budaya itu menjadi sangat marak pasca konflik ya. Jadi misalnya kan ketentuan-ketentuan untuk ya bangun gereja misalnya, ya, di YouTube sangat banyak gitu ya. Kalau bangun gereja, maka saudaranya bisa dua. Satu desa, dia punya saudara gandong, bisa kampung muslim yang lain. Dia punya saudara pela, bisa kampung muslim yang lain. Nah, itu punya kewajiban tertentu untuk datang, ya. Jadi misalnya mereka lagi main, mereka yang muslim bawa makanan. Atau ada tradisi di sana kalau bangun rumah ibadah, musik harus dimainkan. Jadi mereka main rebana dan lain-lain. Tifa itu beduk itu ya, anak-anaknya mainin sambil yang bapak-bapaknya kerja. Atau juga misalnya bangun masjid ya, itu top masjid itu ya, itu ini mesti dipasang, dinaikin sama yang Kristen. Jadi kalau dari bawah ada tangganya kan panjang tuh karena mesti ngangkat kepala masjid itu kan. Nah, itu udah selang-seling tuh Kristen Muslim, kelihatan dari kostumnya, dari pakaiannya. Muslim biasanya putih semua, yang itu biasanya merah hitam. Jadi mereka, dan itu kewajiban budaya ya, tidak boleh dilarang termasuk oleh intervensi agama. Nah, itu kalau itu tuh bisa ini ketat sekali bisa. Jadi nah itu pasca konflik itu banyak sekali model kayak begitu. Baik sekarang kan jadi dua provinsi kan? Maluku dan Maluku Utara. Di dua-duanya kearifan lokal itu Pela Gandong itu di Maluku. Pela Gandong di Maluku. Maluku Utara punya ini piranti budaya dalam kekerabatan sendiri lagi. Tapi mirip-mirip. Iya, mirip-mirip. Mirip-mirip. Contoh ya, saya pernah menulis tuh peti mati Sultan Ternate di Suata Banga. Kesultanan Ternate itu ada beberapa klan kan yang menopang itu ya, mana abdi dalam, mana pasukan perang, mana. Nah salah satu itu desa Kristen, ya. Salah satu desa Kristen. Nah Sultan Ternate yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu itu, ketika selesai kan dia dikirim dari Jakarta, peti jenazahnya itu kan dikirim pakai peti jenazah setelah dimakamkan kan peti jenazahnya ada. Oh itu kan mau direbutin sama anak yang muslim, ya. sama klan-klan yang muslim ya. Nah, mereka takut terjadi syirik, peti diambil. Nah mereka rapat kesultanan diserahkan kepada gereja. Dan itu disimpan di gereja sampai saat ini. Mereka bikin rumah di samping. Ternate. Kok Tidore kayak yang pulau itu ya? Tidore sendiri lagi. Yang pulau itu ya. Itu agak sedikit terlebih gimana? Tidore lebih eksklusif. Eksklusif, ya betul. Ya. Tidore lebih eksklusif dibanding Ternate. Betul. Dan Tidore yang di masa lalu kerajaan Tidore itu ekspansinya lebih jauh. Lebih jauh. Itu sampai ke Papua sana, mau ke Australia Utara, itu kan. Nah itu Tidore.
Pak Jeki, pasca konflik apa yang membuat masyarakat bisa sadar kembali tentang kearifan lokal itu? Ada upaya untuk merevitalisasi itu dari mana? Pada suatu masa pasca konflik kita sadar bahwa memang nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kesadaran terhadap korban, ya, yang kesia-siaan itu dan kehancuran, kerusakan itu disadari sebagai sesuatu yang diakibatkan oleh kebodohan kita. Ada semacam rasa malu kolektif, dan orang kemudian berlomba-lomba untuk kita harus kembalikan. Dan sehabis sekian generasi, kalau kita lihat tentara anak itu kan di musim dekresen itu kan ribuan tentara anak dan lain-lain. Itu karena kesadaran itu tadi Pak ya? Ya, kita memang memompa itu juga. Kita memang memompa itu ya, banyak cara ya untuk mendorong pada ada kesadaran kolektif ya, bahwa kita harus selesai. Kita harus selesai. Tapi ya pada sisi yang lain juga mungkin kepentingan terhadap konflik juga sudah selesai. Ya, betul. Ya, pasca perjanjian Malino misalnya, begitu ya, negara sudah mengambil perannya itu secara konkret, real begitu. Perjanjian Malino itu kan menarik untuk melihat Malino 2 dan Malino 1 itu berbeda. Malino 2, Malino 1 itu kan untuk ke Poso ya. Poso ya itu. Malino 1 di Poso itu hanya antar Muslim dan Kristen, negara hadir sebagai mediator dan fasilitator. Nah, kita pelajari itu. Dalam pertemuan Malino 2, kami dua pihak sepakat nggak bisa negara hanya fasilitator dan mediator. Ini harus jadi tripatri. Karena mereka harus mengambil tanggung jawab terkait dengan langgengnya konflik. Dan istilahnya pembiaran bahkan ikut bermain. Bahkan ikut bermain. Nah, itu tarik menarik untuk meminta mereka masuk menjadi pihak ketiga, itu 6 jam tertunda. Final draft Jokowi itu tarik menariknya. Mereka tetap hanya mau minta mereka sebagai fasilitator, mediator. Ya. Nah, SBY sama JK kan, dia bilang nggak bisa. Makanya menarik untuk melihat konstruksi deklarasi Malino 2 itu. Ya, terutama preambel dan penutupnya, bukan 11 butir di dalamnya. Kami Muslim dan Kristen bersama negara. Dan di bagian penutup, barang siapa di antara tiga partai ini melanggar, dia harus dituntut berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita mengikat negara ke dalamnya sebagai pihak setara yang turut menandatangani bersama dua pihak.